Halo saudara jiwaku, kita jumpa lagi bersama Hanjing Hondayak. Ini general, umum, energinya bisa versi, terbolak-balik, bisa energi kamu dan juga bisa energi pasangan kamu. Dan energi ini bisa datangnya lebih lambat, lebih cepat, bahkan sedang kamu alami saat ini. Mungkin kamu di sini ada yang mau bertanya tentang seseorang, ya terutama untuk orang lama ya di sini. Dia terlalu keras, terlalu ego. Kamu sempat bingung kenapa dia setega itu sama kamu. Dia datang dan pergi. Mungkin kemarin atau kapan dia ada mencarimu, menghubungimu. Tapi ketika kamu membahas tentang hubunganmu, mempertanyakan permasalahan tentang hubunganmu, kelanjutan hubunganmu, tiba-tiba dia itu menghindar. Tidak menanggapi dengan seperti yang kamu harapkan. Sehingga kamu di sini merasa sedih, kecewa sama dia. Gak tahu kenapa. Yang kamu rasakan saat ini tuh begitu menyakitkan, parah gitu. Intinya sakit. Tapi dari banyak kamu ya, nggak sedikit juga, kamu sudah mulai sadar. Di saat kamu merasakan sakit dan kecewa itu, kamu langsung mengimani, langsung ngubah gini loh. Enggak, aku nggak boleh sedih terus, aku nggak boleh sakit terus, nggak boleh. Kamu udah mulai menyadari, udah mulai bisa menerima keadaan ini. Sebagian kamu masih bertanya-tanya, apakah hubungan ini tuh bisa aku lanjutkan? Atau udahin aja. Di satu sisi kamu masih mencintai dia. Di satu sisi lain dia udah mulai menjauh darimu. Iya, karena ada satu alasan kenapa dia menjauhinmu. Karena belum siap untuk kembali. Ada yang sudah kembali ke kamu. Tapi yang belum siap kembali ke kamu di saat dia menghubungimu dan kamu tiba-tiba bertanya tentang hubungan. Lalu dia malah semakin jauh energinya. Tapi tenang di sini. Karena Jingo Terawang di sini ada sesuatu ya, hal yang baik di masa depan. Memang prosesnya agak sedikit menyakitkan, membingungkan, rumit. Namun ketika kamu hadapi itu dengan mata terbuka, dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, ya, dan kamu fokus ke dalam dirimu, kamu akan melihat ada sesuatu hal yang baik di depan. Entah itu datangnya dari dia, si orang lama, dengan membawa kebahagiaan, jiwa yang baru, perubahan yang positif, dan kamu juga udah berubah ya yang pastinya. Atau adanya seseorang baru yang hadir dalam kehidupan kamu, yang mungkin saat ini kamu sudah kenal. Tapi di sini, sebelum Jingo melangkah ke depan ya, Jingo jelasin lagi, ketika seseorang baru itu hadir ke dalam kehidupan kamu, usahakan kamu itu sudah benar-benar healing, sudah benar-benar sembuh dari luka hatimu. Karena yang Jingo lihat di sini banyak banget yang mendekatimu, banyak banget yang kamu dekatin juga. Ya, ini energinya bisa terbolak-balik ya, karena ini general. Tapi semesta memberikan kamu kepekaan di sini. Dengan berjalannya waktu, kamu sudah sering sekali mengikuti terapi-terapi Jingho di sini. Karena di sini paling utama adalah terapi energi positif. Ya.
Ketika kamu sudah menterapi dirimu sendiri, menghilingkan dirimu, menyembuhkan luka hatimu, perlahan kamu akan melihat ada pintu terbuka, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi untuk kamu yang bertanya soal dia, si orang lama ini, bisa mantan, bisa seseorang yang kamu pikirkan saat ini, intinya orang lama. Bahkan orang yang belum pernah jadian tapi orang lama dan kamu pikirkan mungkin, dan kamu tanyakan di sini. Gitu. Energinya memang saat ini sedang off, bukan on off lagi tapi sedang off. Ya energi ini berubah-ubah ya. Sedang off, tapi bakalan on lagi sih yang Jingo lihat. Ketika kamu sudah benar-benar tidak fokus memikirkan dia, tapi di saat kamu sudah fokus memikirkan kehidupan kamu, ke keluarga kamu, ke dirimu, ke hal yang lain yang positif, di situ kamu melihat perubahan dalam kehidupan kamu. Gila ya, kenapa ya kok gue udah healing, gue udah ini ya, maksudnya udah fokus ke dalam diri gue, terus aku tuh udah nggak mikirin dia. Ya memang sih dalam hati masih cinta dia, sayang dia, masih berharap dia, tapi pikiran gue nggak fokus ke dia, aku fokus ke dalam diri gue, ke karir gue atau apa. Nah kamu bisa merasakan kayak ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kayak gitu tuh, seperti itu. Dan kamu tuh kayak di, kalau ngomong kasarnya gini, bodo amat, lo mau nyari kue syukur nggak, ya udah gitu. Tapi dalam hatimu bicara gini, gue yakin lo pasti nyari gue yakin lo bakalan datang. Ini buat kamu ya, ini nggak resep untuk semua orang, ya seperti itu. Tapi yang Jingo lihat di sini, dia akan kembali datang menghampirimu. Karena yang Jingo lihat juga, kalian masih ada berjodoh sama dia. Mungkin waktunya yang belum tepat saat ini, belum waktunya datang gitu ke kamu gitu. Tapi ada yang sebagian kemarin kok dia datang, ya karena itu memang nggak tahu ada urusan ada apa gitu ya kan. Energinya belum ketemu sebetulnya, cuman orangnya udah datang atau dia udah ngabarin kamu, tiba-tiba kamu udah buru-buru karena kamu udah seneng banget gitu. Kamu udah seneng banget udah ngabarin, terus kamu tiba-tiba sering Jingo ingetin ya, saudara jiwaku, di saat dia datang kembali menghubungimu atau menjumpaimu, nemuin kamu, datengin kamu jangan buru-buru, jangan terlalu terbuai kesenangan itu, jangan terlalu gembira banget, jangan terlalu gimana. Nanti pas tiba-tiba dia pergi lagi gitu loh, dan kamu juga bakal sakit, dan terus tiba-tiba kamu menanyakan soal hubungan. Jangan dulu, anggap dia sebagai teman aja dulu. Tapi kamu gak usah ngomongnya kamu aku jadiin teman, ya bukan begitu. Maksudnya Jingo itu, semoga kamu paham ya. Udahlah, gue anggap lo teman aja dulu. Maksudnya di dirimu sendiri gitu loh. Tapi di hatimu mah enggak gitu. Cuman yang kamu lakukan tuh seperti itu dulu, supaya gak ada kecemburuan yang lebih, gak ada kecurigaan yang lebih, gak ada mengharap yang terlalu lebih gitu loh. Karena ketika kita berharap sama manusia terlalu lebih, kalau gak sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai harapan kamu akan terluka dan kamu gak bangkit nanti seperti itu. Jangan ya. Jadi untuk dia, energinya dia saat ini, ya, energinya dia saat ini yang Jingo tarik, dia memang sedang mendiamkan kamu, gak cari kamu, tapi di dalam hatinya dia masih memikirkan kamu. Dia berusaha keras pengen untuk menghubungi kamu, tapi di samping itu juga dia ada rasa takut. Nah nanti kalau gue hubungin lo malah bahas yang aneh-aneh, masalah hubungan, gue belum siap gitu. Gue mau fun dulu, gue mau nyantai aja dulu gitu loh, jangan terlalu yang gimana dulu gitu. Ya, kalau kamu udah dengerin readingan ini ya, hasil terawangan ini, kamu bakal bisa sadar. Maksudnya kalau kamu mau dengerin ini sih bener ini ya, maksudnya udah tahu jawabannya gitu loh. Jangan dibahas dulu soal hubungan. Kalau misalkan kamu mau tanya soal dia, mau komunikasi lagi sama dia atau gimana, bicara yang baik, yang biasa aja, yang seolah-olah kamu itu sebagai teman baik, teman dekat, sahabat, seperti apa, seperti itu. Karena di sini yang Jingo lihat, dia lagi nggak mau memikirkan yang berat-berat gitu. Ya egonya dia di sini, dia memang sedang bersama orang ketiga gitu loh, seperti itu. Sabar.
Karena karma baik, karma buruk itu bakal terjadi dalam kehidupan kita. Entah di kamu atau entah di dia. Semesta akan menegurnya, ya Tuhan tuh akan menegur dia melalui semesta gitu. Semesta itu ya kita semuanya gitu. Nah itu. Dan di sini saatnya lah kamu fokus ke diri kamu. Ada niatan untuk kembali, tapi masih berat, jauh, energinya masih jauh, belum dekat. Ada niatan. Karena dia melihat kamu sosok yang kuat, yang tegar, baik. Ada ketulusan, tapi udah tahu kamu kayak gitu kok ditinggalin ya. Itulah egonya dia. Ya. Dia manipulatif dirinya dia sendiri, kayak menolak itu sendiri gitu loh. Dengan egonya dia seperti itu. Berarti tahu gitu loh, seperti itu. Tapi dia ada keinginan, ada kayak gini loh. Masih ada kayak suatu harapan. Ya, kalau emang kamu jodohku, aku bakal bersamamu. Kalau untuk saat ini, ya biarkanlah kita jalan gini dulu. Ya memang dia egonya seperti itu ya. Ya itu. Teman kan kalau kamu sendiri kan mau kejelasan gitu, mau kejelasan. Kamu udah lelah di sini. Kamu udah capek untuk hubungan ini. Ya. Enggak sedikit juga dari kamu udah mulai bangkit dari nol ya. Ya, dari nol, dari segala hal ya, maksudnya cara berpikir kamu juga mulai dari nol, mulai bangkit baru lagi gitu. Ya gue harus move on dari rasa sakit hati ini. Karena kamu udah mulai merasakan hasil dari healingmu itu. Ketika kamu sudah berdamai dengan jiwa kamu akan terlepas rasa beban sakit hati kamu, beban kekecewaan kamu. Ya semua itu udah bukan jadi beban lagi. Nah itu semua itu mulai perlahan hilang. Dan kamu akan mulai memahami gitu di situ. Saran dari Jingho ya di sini. Jangan terlalu menekan perasaan kamu untuk sesuatu itu. Ya. Karena yang Jingho lihat, ketika kamu terlalu menekan ya perasaan kamu, aku harus mau dia, aku mau dia kembali, tapi tanpa kamu melakukan perubahan dalam kehidupan kamu, itu akan jadi beban. Karena dia gak datang. Nah energinya, kita harus menarik dengan energi itu. Bahagiain dirimu dulu. Seperti itu. Ya. Karena yang Jingho lihat di sini, buat kamu yang yakin dia pasti kembali. Gak tahu tuh kapan waktunya ya. Ada yang lama, ada yang cepet. Kamu akan proses healing. Kamu akan proses healing penyembuhan luka hati kamu. Melepaskan rasa sakit itu. Dan suatu saat nanti, jawaban itu akan nyampe di kamu gitu loh. Hasilnya kamu bisa rasakan. Karena di sini dia akan kembali pasti. Bukan akan, tapi pasti. Nah kembalinya yang seperti apa itu, entah kembali dia udah kita putus atau kita cerai atau apa, atau kembalinya dia yuk kita nikah, yuk kita jadian lagi, yuk kita rujuk. Nah semua tergantung dari energi kamu sekarang. Apa yang kamu lakukan sekarang itu akan kamu tuai di masa depan. Besok itu masa depan ya, seperti itu. Jadi lakukan yang terbaik untuk diri kamu. Oke, seperti itu. Dan pesan dari semesta buat kamu ya, jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Semua udah ada porsi, semua udah ada bagiannya. Ya. Kamu pasti dapat bagian kebahagiaan, cinta yang sejati, yang sesungguhnya, kesuksesan, kesembuhan bahkan. Itu bakal kamu dapati saat kamu benar-benar mau melakukan perubahan dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Udah lama kamu menderita, udah lama kamu sakit, udah lama kamu menunggu. Ya, jadi kamu harus dari sekarang kamu harus melakukan perubahan yang positif untuk diri kamu. Buang sampah-sampah di hati kamu. Lepaskan beban-bebanmu itu loh.
Apa sih yang jadi beban kamu? Ya kamu masih menyimpan kekecewaan, sakit hati, kamu masih belum terima ini terjadi, maka jadi beban. Lepaskan, lahirlah kembali gitu. Baru kamu akan mendapatkan semuanya, itu pesan dari semesta. Ya. Di sini kenapa kok dia itu kayak nggak wajar gitu loh sikapnya dia ke kamu. Ya memang di sini ada suatu pengaruh dari black magic karena terkena pelet gitu. Pelet itu sendiri nggak bisa dilihat secara kasat mata, nggak bisa dilihat gitu. Dia pun sendiri aja nggak merasakan bahwa dia kena pelet gitu. Tapi dengan kamu rajin berdoa, mendoakan dia ya yang baik tentang kesembuhan dia supaya dilepaskan dari energi negatif itu, perlahan dia akan merasakan mulai enteng dan mulai kembali lagi kamu dan mulai sadar, ih gila kok gue bisa begini gitu. Dan nanti dia akan datang dengan meminta maaf dan menyadari ini nggak harus itu semua orang ya. Kalau energi kamu ketarik di sini berarti ini buat kamu. Kalau nggak jangan dipaksa-paksain ya. Karena kamu juga masih merasakan bahwa dia tuh masih mencintai kamu. Jingho yakin. Cuman sikapnya dia yang kok nggak sesuai apa yang di hati dia gitu. Nah itu tadi karena di sini memang ada pengaruh juga gitu. Pengaruh dari black magic, pengaruh dari teman, dari orang lain, dari keluarga, dari orang tua atau dari siapapun itu, intinya banyak ya di sini. Karena di sini dia juga masih labil juga. Dia sedang berada dalam titik ego juga. Walaupun dia nggak terkena pelet misalkan ya, dia juga lagi berada di titik ego. Hatinya masih mau sama kamu, tapi pikirannya meracunin perasaannya. Dia sedang mengikuti ke arah orang ketiga itu gitu. Sebetulnya kalau kamu tanya apakah dia bahagia bersama orang itu, orang ketiga itu, ya kalau ngomongin bahagia nggak sepenuhnya bahagia ya, karena di sini dia tertekan. Itu karma ya, karena si orang ketiga itu sudah memiliki pasangan, walaupun dia si orang ketiga ini sedang pisah kek sama pasangannya, karena si orang ketiga ini mencintai pasangan yang dulu. Orang ketiga ini ke pasangan kamu ya memang cinta-cintanya bukan cinta-cinta yang gimana, ya karena terbiasa gitu doang. Karena ya udahlah gitu, karena si pasangan kamu juga gimana gitu. Cuman kenapa kok di sini ada black magic? Ya kan? Nah, di sini karena dia nggak mau melihat kebahagiaan si pasangan kamu itu bersamamu gitu. Jadi si orang ketiga ini sering sekali stalking, entah itu sosmed kamu, Facebook kamu, IG kamu, atau bahkan di sosmed kamu yang lain. Orang ketiga ini panas kalau ngelihat kamu gitu. Jadi kesimpulannya di sini, kamu bertahan atau tidak, tanyakan sama hati kamu. Karena ini emang hubungan ini sangat menyakitkan, tapi yang namanya kita mau naik ke atas itu pasti kita harus ngelewatin duri apa segala. Kalau kita mau naik ke puncak gunung, kita pasti mendakinya ya dari pos 1, 2, 3 ini, itu pasti ntar itu pasti ada binatang, ada apa, ada hal-hal yang seram atau apa, intinya seperti itu. Itu ujiannya. Nah, kamu pasti kuat. Kalau emang kamu kuat, kamu bisa mencapai ke puncak itu. Sama seperti ini. Ya, dan kamu tetap, maksudnya dalam hati kamu tetap masih ke dia, bertahan ke dia, tapi bukan berarti kamu fokus aja ke dia. Tapi fokuslah bagaimana caranya supaya kamu bisa melewati badai-badai ini, duri-duri ini, ngelewatin dengan sukacita damai gitu loh. Sehingga nyampe sini hingga ke puncak, seperti itu. Ya. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah melihat. Berat banget. Jingho tadi subuh itu yang reading tentang energi orang lama, orang baru, gebetan. Tiba-tiba di mau akhir energi orang lama itu keputus videonya dan handphonenya tuh nyambung ke mana, ke Facebook. Ketika Jingho lanjutin lagi ngereading, terus selesai, terus Jingho mau sambung kan, video yang pertama itu hilang.
Dan kamu udah lihat sendiri videonya kemarin itu ya, tadi subuh itu, sampai bener-bener Jingho tuh kayak orang ada yang gue memang berat ya energi karena nyambung semua energi orang baru, orang lama, orang baru gebetan. Tapi yang paling berat di energi orang baru gitu. Dan di sini kalau untuk kamu bertanya tentang orang baru, ya udah pun aku milih yang orang baru. Nah, kamu nanya sama orang baru nih. Orang baru ini sebetulnya saat ini tuh sedang memikirkan kamu atau tidak. Nah, untuk saat ini lagi energinya seperti ini ya, Jingho nggak bisa ngurangin nambahin. Lagi nggak mikirin kamu. Karena dia ini sedang benar-benar pengen kayak bebas dulu. Karena dia merasa gini, ketika dia berjalan sama kamu, kayak ada banyak banget permasalahan, nggak tahu apa aja gitu, berbagai versi. Sehingga dia menghindar. Gitu. Energi bisa berubah-ubah ya, say. Gitu. Kamu kan nanya saat ini. Seperti itu. Oke. Jadi orang baru ini sebetulnya ada perasaan tapi sama kamu, tapi dia lagi nggak mikirin kamu beneran. Kalau bisa dikatakan dia kayak sedang apa ya, gabut, sedang nggak jelas seperti itu. Dia aja mikirin diri sendiri aja nggak jelas gitu, seperti itu gitu. Tetap sama hubungan ini on off gitu. Kamu sama orang baru ini, kamu juga bingung gitu loh, seperti itu. Lagi kerja beb, lagi kerja bentar. Iya. Jadi maaf sudah jiwaku, adikku lagi ngomong tadi. Jadi kamu nggak usah cemas sih kalau menurut Jingho lagi terawangin ini juga agak kayak gambar-gerambiang gitu ya, kayak gitu. Intinya buat kamu saudara jiwaku, fokus ke dirimu dulu. Ada sebagian kamu ya sudah mulai healing, fokus ke diri kamu udah mulai kayak menuai hal yang positif. Entah pekerjaan kamu udah mulai lancar, terus hati kamu udah mulai tenang, jiwa kamu udah mulai damai, terus kayak ada aja gitu jalannya, ada aja gitu. Terus orang-orang udah mulai baik sama kamu. Nah, di saat posisi itu udah kamu rasakan, nanti ada godaan lagi. Nah, di situ kamu tetap harus kuat iman kamu, situ ya. Ada aja gitu ya, seperti itu. Dan soal pasangan kamu ini, nah ini bisa orang lama, orang baru, gebetan ya. Siapapun itu yang kamu fokuskan saat ini, yang ini ya, yang sekarang ya. Ya. Ini kayak ada sesuatu yang mendekat ke kamu. Ya, ini bisa orang lama, orang baru, gebetan. Ini ada seseorang yang mendekatimu. Dia sedikit tertutup, agak sedikit ini ya, munak ya, maksudnya sedikit kayak gengsi juga, tapi pada dasarnya di hatinya itu pengen sama kamu. Nah, cuman ada sebagian ya di sini, sebagian dia ya, sebagian seseorang yang akan datang ke kamu ini, ada yang hanya memanfaatkan kamu juga, seperti itu. Soal fisik, seks, soal kedagingan ya, soal fun, soal entah itu apa, atau bahkan soal memanfaatin kamu, soal finansial juga. Hati-hati ini. Ada orang yang mendekatin kamu ya. Nah itu. Tapi padahal dia punya perasaan suka sama kamu gitu. Cuman disalahgunakan oleh dia. Nah ini harus kamu hati-hati. Makanya kamu healing supaya kamu kepeka. Oke? Thank you. Semoga bermanfaat untuk kamu semuanya. God bless you.